Oke, baik semua, salam. Pada kesempatan kali ini aku Karen Kurniawan Wijaya dengan NIM 672019-084 akan menjelaskan tentang wireless network atau jaringan nirkabel. Nah, untuk yang pertama kita ketahui dulu apa itu wireless network. Nah, wireless network itu adalah jaringan yang memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi, mengakses aplikasi dan informasi tanpa menggunakan kabel. Nah, yang perlu digarisbawahi ini adalah tanpa menggunakan kabel. Sesuai namanya, kalau wire itu kan kabel, less itu kan tanpa atau tidak dengan. Otomatis wireless itu berarti tanpa kabel gitu. Nah, kabel ini sendiri sebenarnya untuk sistem transfer datanya itu bukannya hilang tapi diganti. Yang semula kabel itu kumpulan dari serat-serat tembaga sekarang diganti menjadi gelombang elektromagnetik. Itu gunanya wireless gitu. Jadi wireless ini berbasis pada gelombang elektromagnetik atau mungkin nanti akan kita sebut sebagai sinyal. Itu aja gampangannya. Nah, wireless ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama itu dapat membangun jaringan yang lebih mudah. Nah, jaringan yang lebih mudah ini berarti ketika kita ingin membangun suatu jaringan, kita tidak perlu untuk ribet-ribet instalasi kabelnya dan mengatur setiap kabelnya. Kita hanya perlu menggunakan sinyalnya, gitu, gelombang elektromagnetik untuk jaringannya, gitu. Contohnya cloud. Kan untuk database kita bisa menggunakan kabel, tapi juga bisa menggunakan cloud. Nah, cloud ini berbasis wireless. Untuk itu jadinya kan lebih mudah gitu, karena kita tidak perlu untuk akses database-nya secara langsung menggunakan kabel, tapi bisa menggunakan wireless atau sinyalnya. Yang kedua yaitu murah dalam pemeliharaan. Nah, ketika kita menjumpai bug, error dalam suatu jaringan yang menggunakan wireless, untuk pemeliharaannya akan jauh lebih murah karena kita tidak perlu mengganti kabelnya gitu, tidak perlu konfigurasi dan mengganti kabelnya lagi gitu. Lalu infrastrukturnya lebih kecil, jadinya ketika kita menggunakan device yang berbasis wireless dengan device yang berbasis kabel, itu berarti nanti ukuran daripada device yang wireless itu pasti akan lebih compact, lebih padat dan lebih kecil daripada yang dengan menggunakan kabel gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah sumber file dapat dengan mudah dipindahkan tanpa menggunakan kabel. ini adalah contoh ketika transferring data gitu. Ketika transferring data daripada menggunakan kabel, kita bisa menggunakan wireless. Contohnya adalah Bluetooth gitu. Ketika kita menggunakan Bluetooth, kita kan hanya menyambungkan nge-pair dua device itu doang kan. Nah, beda kalau menggunakan kabel, kita harus colok ke kabel ini, colok ke sini baru bisa kekirim. Itu kan jauh lebih ribet gitu. Terus yang berikutnya mudah diinstal dan dapat dipakai di kantor ataupun rumah. Ini sama kayak yang sebelumnya ya, mudah diinstal. Jadi infrastruktur dan pembangunan jaringannya itu lebih mudah, itu sama aja. Lalu yang berikutnya ada kekurangannya wireless, ya karena dia punya kelebihan otomatis dia punya kekurangan. Nah, keamanannya itu lebih rendah. Ini kita bisa lihat pada poin pertama dan poin kelima. Ketika kita menggunakan device berbasis wireless dengan device berbasis kabel, itu kemungkinan disadap itu lebih tinggi pada wireless. Kenapa? Karena wireless ini kan tadi menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, dengan dia menggunakan gelombang itu, ketika ada orang yang ingin menyadap atau kita sebut aja hacker ingin menyadap, hacker ini akan lebih mudah menyadap melalui perantara sinyal atau gelombang daripada perantara kabel. Karena apa? Karena kabel itu kan langsung satu tujuan. Jadi kabel ini langsung ke tujuannya langsung udah jelas gitu. Tapi kalau misalnya wireless itu kan berbasis gelombang. Jadi kan gelombang itu kan nyebar gitu loh. Jadinya tidak menentu arahnya. Terus yang berikutnya delay yang besar. Nah,
ini sama halnya seperti sebelumnya, ketika kita menggunakan kabel yang sudah tujuannya sudah terbuat, udah paten atau bisa dibilang udah statis, itu berarti ya arah transferring datanya udah pasti ke sini. Nah, tapi beda sama wireless. Ketika wireless udah sinyalnya itu terhalangi oleh sesuatu, terganggu oleh sesuatu, pasti akan ada delay gitu. Nah, terus yang berikutnya kualitas sinyal itu dipengaruhi cuaca, ya sama seperti sebelumnya. Ketika cuacanya itu buruk, ya berarti nanti sinyal dari wirelessnya itu juga pasti buruk. Kalau sinyalnya baik ya baik gitu. Investasinya dibilang cukup mahal jika dibandingkan dengan pemakaian kabel. Kita bisa melihat contoh pada keseharian deh. Ketika kita ingin membeli sebuah earphone yang berbasis wireless dan earphone yang berbasis kabel, otomatis yang kabel pasti akan lebih murah. Kenapa? Karena untuk penggunaan biaya bahan yang digunakan di kabel dengan biaya bahan yang digunakan di wireless itu lebih murah untuk yang menggunakan kabel gitu. Nah, ini ada beberapa alasan lain kenapa memilih wireless. Yang pertama itu menunjang produktivitas. Nah, kita bisa melihat pada zaman sekarang ini tingkat produktivitas dan juga mobilitas masyarakat itu semakin tinggi. Jadi masyarakat yang mulai semakin produktif, otomatis dia harus mengimbanginya dengan mobilitas yang juga semakin baik. Untuk itu wireless ini hadir gitu. Contohnya ketika kita ingin membawa laptop, membawa PC kita, dia hadirlah yang namanya laptop gitu. Kita kan nggak mungkin kita berpergian keluar kota untuk bisnis tapi kita membawa PC yang berat segitu beratnya, kan nggak mungkin. Nah, untuk itu laptop hadir untuk meningkatkan mobilitasnya gitu. Nah, lalu ekosistemnya semakin dipernyaman, terus meningkatkan estetika ruangan. Ini sama halnya kita bisa lihat pada ilustrasi di slide ini. Pada slide ini kita bisa melihat bahwa di meja itu nggak ada kabelnya sangat minim. Nah, ketika di situ ini bergantung pada preferensi masing-masing ya. Gitu. Jadi bisa dilihat bahwa nggak ada kabel yang berserakan karena semua kabel itu diganti menjadi wireless. Jadi tidak perlu ribet-ribet mikir kabel gitu. Lalu memberikan kesan trendy. Contohnya ketika kita berolahraga, terus kita mendengarkan musik, kan nggak mungkin kita membawa sebuah earphone yang kabelnya lumayan panjang terus nanti teruntai ke sana kemari. Nah, untuk itu wireless hadir. Karena apa? Wireless ini bentuknya adalah compact. Jadi earphone yang wireless itu pasti bentuknya compact dan ya cuma nempel di sini aja gitu. Kalau berbeda kalau yang ada kabelnya nanti ada teruntai gitu, kan agak aneh lihatnya. Apalagi nggak terlalu nyaman menggunakan yang kabel, karena ketika kita ingin berolahraga kan badan kita kan semakin harus lebih leluasa gitu. Nah, lalu yang berikutnya tuh jenisnya wireless network. Itu ada 4 jenis. Yang pertama tuh ada WPAN atau wireless personal area network. Ini jenis network yang skalanya paling kecil di antara yang lain, yaitu kurang dari 10 meter. Contohnya di sini ada Bluetooth. Ketika kita ingin pair dua device menggunakan Bluetooth, kita ada jarak-jarak tertentu. Contohnya lebih dari 10 meter, Bluetooth itu nggak akan terkonek gitu. Lalu yang berikutnya ada infrared. Infrared ini contohnya bisa dilihat pada remote TV kah, remote AC kah gitu. Lalu yang berikutnya ada WLAN atau wireless local area network. Nah, contohnya yang paling sering kita temui itu WiFi. Di mana-mana ada WiFi gitu. Lalu yang ketiga ada WMAN, itu wireless metropolitan area network. Ini untuk jaraknya tuh mencapai 50 km gitu. Jadi bisa dibilang antar beberapa gedung lah gitu, atau hampir antar kota tapi kotanya yang masih kota-kota kecil gitu.
Nah, lalu yang terakhir ada WWAN atau Wireless Wide Area Network. Nah, ini cakupannya yang paling luas di antara yang lain. Cakupannya ini hampir sebuah kota yang luas ataupun mencakup sebuah negara. Nah, contohnya itu yang biasa di bumi, yaitu satelit. Satelit kita ada banyak sekali. Nah, itu termasuk wireless, kan nggak mungkin satelit kita sambungin wifi di luar angkasa terus di buminya dicolokin ke stop kontak, kan nggak mungkin tuh. Nah, ini lalu ada beberapa contoh teknologi wireless. Itu yang pertama ada ponsel dan jaringan seluler. Itu yang perkembangannya ponsel yang dulunya jadul, bisa dilihat pada ilustrasi di sini. Ponsel yang dulunya jadul ini terus nanti berkembang ini menjadi touchscreen kan ya lama-lama. Terus jaringan selulernya juga dia juga mengikuti perkembangannya. Di sini dia yang pertamanya dulu 1G, terus 2G, terus 3G, 4G, dan sekarang ada pembangunan dan pengglobalan untuk jaringan 5G gitu. Lalu yang berikutnya ya ada satelit, wifi, bluetooth, radio siaran, infrared, televisi over the air. Over the air itu contoh ketika kita ingin kita berlangganan wifi rumah, kita kan pasti kan ada tawaran untuk memasang TV. Nah, di TV ini, TV channel ini, nah itu yang dinamakan over the air, jadi berbasis internet gitu, berbasis internet, makanya dianya bersifat wireless, kan kita nggak perlu antena yang berkabel-kabel itu. Lalu yang terakhir itu contohnya ada wireless charger wireless gitu kan, jadi kita nggak perlu repot-repot colok charger ke HP gini, jadi cuma taruh aja terus udah langsung keisi gitu. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih.